Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Priyanti sebagai moderator dan rekan saya Chandri Wulana Sution dan Siti Amina. Kami dari kelompok 15 mata kuliah teologi yang membahas tentang aliran-aliran dalam teologi Islam. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang dimulai oleh saya sendiri. Aliran-aliran teologi dalam Islam. 1. Aliran Khawarij. Asal-usul aliran Khawarij. Khawarij merupakan pecahan dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang mulai timbul dan memisahkan diri setelah terjadi perang Siffin. Mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rashidi menjadi imam mereka. Banyak nama yang diberikan untuk aliran ini, antara lain nama Khawarij diambil dari kata asal kharaja, artinya telah keluar. Yang kedua, dinamakan Khawarij karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan maksud berzihad di jalan Allah. Adapun paham dan pokok ajaran adalah: yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, yang berhak menjadi khalifah adalah siapa yang sanggup asal beragama Islam. Yang ketiga, khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatan selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Yang kelima, Khalifah Abu Bakar dan Umar diakui sah karena keduanya diangkat. B. Sakte, tokoh dan ajarannya. Khawarij terpecah menjadi beberapa aliran kecil atau sakte dan dipilih oleh tokoh yang mereka anut, antara lain: yang A. Al-Azraq. Tokohnya ialah Nafi bin al-Azraq 686 Masehi. Sekte ini merupakan sekte yang ekstrim karena pandangannya hanya merekalah yang sebenarnya orang Islam dan daerah kekuasaannya terletak di perbatasan Irak dan Iran. Yang B. An-Nazadat. Tokohnya ialah Nazdah bin Amir. Ajakan sekte ini antara lain: 1. Orang yang saleh setelah melakukan istijat dimaafkan. Kedua, agama itu meliputi dua hal, yaitu mengetahui kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Aliran Murji'ah. A. Asal-usul aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata al-irza, mempunyai dua arti. Yang pertama, at-takhir, artinya mengemudiankan, penunda. Pengertian ini menunjukkan bahwa aliran ini mengemudiankan amal dan niat. Yang kedua, al-raza, artinya memberi pengharapan. Pengertian ini menunjukkan bahwa iman itu tidak rusak karena perbuatan dosa. Begitu pula perbuatan kafir tidak merusak dan dari ketaatan. Yang B. Paham dan pokok ajarannya. Setelah terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, muncul golongan yang tidak mau campur tangan terhadap persoalan tersebut. Merekalah yang disebut aliran Murji'ah. C. Sakte, tokoh dan ajarannya. 1. Yunisiyah. Tokohnya adalah Yunus bin Aun An-Namiri. Yang kedua, As-Sahiliyah. Tokohnya ialah Abu Hasan As-Sahli. Yang ketiga, Al-Ubadiyah. Tokohnya ialah Ubaid al-Maktab. Yang keempat, Al-Hasaniyah. Tokohnya ialah Hasan al-Khulfi. Yang kelima, As-Saubaniyah. Tokohnya ialah Abu Syauban al-Murzi. 2. Aliran Syiah. A. Asal-usul aliran Syiah. Kata Syiah menurut Ibnu Khaldun berasal
berarti as-sahbul wal iltabau yang artinya mengikuti atau partai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Chandri Wulan Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandri Wulan Nasution. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dea Aprianti. B. Sekte, tokoh, dan ajarannya. Zadiyah tokohnya ialah Zaid bin Ali. Dia mengajarkan bahwa satu, imam-imam itu terbatas hanya dari anak cucu Ali dengan Fatimah. Yang kedua, kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman dianggap sah namun kurang utama. Ismailiyah tokohnya ialah Islam bin Ja'far As-Siddiq. Ia diriwayatkan suka minum khamar sehingga sebagai penganutnya menggugurkan keimanannya dan beralih beriman kepada adik Ismail, yaitu Musa al-Qadim. Gholiyah atau Gulat dipimpin oleh Abdullah bin Saba, seorang yang semula beragama Yahudi. Golongan ini juga dikenal ekstrim. 3. Aliran Qadariyah dan Jabariyah. Paham Qadariyah pertama kali dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghalian al-Dimashqi. Menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik maupun jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Paham Jabariyah dipelopori oleh Al-Ja'ad ibnu Dirham, tetapi yang menyiarkannya adalah Jaham ibnu Safwan. Menurut Jaham, manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam melakukan perbuatannya hanya dipaksa. 4. Aliran Mu'tazilah. Asal-usul Mu'tazilah. Dinamakan Mu'tazilah sebab Wasil dan Amru memisahkan diri dari Halaqah Hasan Basri karena adanya perbedaan pendapat antara Wasil dan Amru dengan Hasan Basri tentang hukum orang Islam yang berbuat dosa besar. Yang pertama dinamakan Mu'tazilah sebab mereka melepaskan diri dari pendapat ulama atau aliran terdahulu, yaitu mengenai hukum orang Islam yang berbuat dosa besar. Dinamakan Mu'tazilah sebab menurut anggapan mereka orang Islam yang berbuat dosa besar itu menjauhkan dari i'tizal, dari golongan mukmin dan kafir. Yang B. Paham dan pokok ajaran. Mu'tazilah menganut paham 5 pokok ajaran dasar yang harus dipegang, yaitu yang pertama tauhid atau keesaan, yaitu ajaran yang murni dan mutlak adalah dasar Islam yang pertama dan utama. Adil atau keadilan Allah, yaitu dasar keadilan yang dipegang aliran Mu'tazilah ialah meletakkan pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. C. Tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama Abu Muzaifah Wasil bin Atha Al-Ghazali tahun 669 sampai 748 Masehi. Yang kedua Abu Huzail Al-Allaf tahun 753 sampai 480 Masehi. Yang ketiga Ibrahim bin Sayyar An-Nazan 845 Masehi. Yang terakhir Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubai 849 sampai 917 Masehi. Aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak kalangan yang menentang aliran Mu'tazilah, terutama di kalangan rakyat biasa yang tidak dapat menyelami ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bersifat rasional. Rakyat biasa dengan pemikiran yang sederhana ingin ajaran yang sederhana pula.
Mungkin inilah yang menimbulkan term ahli sunnah dan jamaah, yaitu golongan yang berpegang teguh pada sunnah dan merupakan golongan mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Aminah, NIM 0308202117. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak kalangan yang menentang aliran Mu'tazilah, terutama di kalangan rakyat biasa yang tidak dapat menyelami ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bersifat rasional itu. Rakyat biasa dengan pemikiran yang sederhana ingin ajaran yang sederhana pula. Mungkin inilah yang menimbulkan trik ahli sunnah dan jamaah, yaitu golongan yang berpegang teguh pada sunnah dan merupakan golongan mayoritas. Tokoh aliran Asy'ariyah: Al-Baghilani, Al-Zuwaini, Al-Ghazali, Asy-Syanusi,